Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farhan Andriansyah dengan NIM C1B022057. Di sini saya akan membahas analisis kasus kualitas layanan dari MK Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh dosen yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Langsung saja ke topik pembahasannya. Sebuah perusahaan penerbangan PT Jambi Air yang beroperasi di seluruh Indonesia saat ini mengalami penurunan tingkat kepuasan pelanggan dalam beberapa bulan terakhir. Hasil survei menunjukkan bahwa pelanggan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan, terutama terkait dengan yang pertama yaitu keterlambatan penerbangan. Banyak penerbangan yang mengalami keterlambatan, bahkan ada yang dibatalkan. Yang kedua yaitu kehilangan bagasi. Beberapa pelanggan kehilangan bagasi mereka selama penerbangan. Yang ketiga itu kurangnya komunikasi. Petugas maskapai penerbangan tidak selalu memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu kepada pelanggan tentang keterlambatan atau pembatalan penerbangan. Dan yang keempat yaitu ketidaknyamanan di pesawat, kurangnya ruang kaki, makanan yang tidak enak, dan hiburan yang terbatas. Selanjutnya, pertanyaannya yaitu yang pertama, ada apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kualitas layanan maskapai penerbangan? Yang kedua, bagaimana cara menganalisis dan mengukur kualitas layanan maskapai penerbangan? Yang ketiga, apa saja strategi yang dapat diterapkan maskapai penerbangan untuk meningkatkan kualitas layanannya? Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara memonitor dan mengevaluasi efektivitas strategi peningkatan kualitas layanan. Di sini saya akan menjawab berdasarkan hasil analisis kasusnya. Saya akan menjawab soal yang pertama yaitu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kualitas layanan maskapai penerbangan. Yang pertama yaitu ada keterlambatan dan pembatalan penerbangan. Keterlambatan dan pembatalan penerbangan secara konsisten dapat mengganggu jadwal penumpang dan mengurangi kepercayaan pada maskapai. Yang kedua yaitu kurangnya pemeliharaan pesawat. Ketidakcukupan pemeliharaan pesawat dapat mengakibatkan peningkatan jumlah gangguan teknis dan penundaan, serta menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan penerbangan. Yang ketiga yaitu pelayanan kru yang buruk. Kru yang kurang ramah atau kurang profesional dalam memberikan layanan kepada penumpang dapat menyebabkan pengalaman yang tidak menyenangkan. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, bagaimana cara menganalisis dan mengukur kualitas layanan maskapai penerbangan. Yang pertama yaitu survei kepuasan pelanggan. Melakukan survei kepuasan penumpang setelah penerbangan untuk mendapatkan umpan balik langsung tentang pengalaman mereka. Pertanyaan dalam survei dapat mencakup aspek-aspek seperti pelayanan kru, kebersihan pesawat, kualitas makanan, keterlambatan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tingkat keterlambatan. Memantau tingkat keterlambatan penerbangan dapat memberikan indikasi tentang kehandalan maskapai dalam memenuhi jadwal penerbangan dan meningkatkan pengalaman penumpang. Yang ketiga yaitu persentase penerbangan yang dihapus. Memantau persentase penerbangan yang dibatalkan atau dihapus dapat membantu mengevaluasi kualitas layanan maskapai dalam menjaga kehandalan jadwal penerbangan. Hal yang ketiga yaitu apa saja strategi yang dapat diterapkan maskapai penerbangan untuk meningkatkan kualitas layanannya. Jawabannya itu yang pertama ada peningkatan pelatihan karyawan. Maskapai dapat menginvestasikan dalam pelatihan yang intensif untuk kru penerbangan dan staf darat mereka untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan layanan yang superior kepada penumpang. Yang kedua yaitu fokus pada kebersihan dan sanitasi. Terutama selama pandemi, maskapai harus memprioritaskan kebersihan pesawat dan fasilitas bandara mereka untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang. Yang ketiga ada inovasi teknologi. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan proses check-in, boarding, dan pengalaman penumpang lainnya dapat membantu maskapai mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi layanan. Soal terakhir yaitu bagaimana cara memonitor dan mengevaluasi efektivitas strategi peningkatan kualitas layanan. Berdasarkan hasil analisis kasus, jawaban yang didapatkan yaitu yang pertama tetapkan KPI, Key Performance Indicator. Identifikasi indikator kinerja utama yang berkaitan dengan tujuan peningkatan kualitas layanan seperti tingkat kepuasan pelanggan, tingkat retensi pelanggan, waktu respon atas keluhan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kumpulkan data secara berkala. Rutin mengumpulkan data terkait dengan KPI yang telah diterapkan. Data dapat diperoleh dari survei pelanggan, analisis operasional, umpan balik internal, dan sumber lainnya.
Yang terakhir yaitu analisis data. Evaluasi data yang dikumpulkan untuk melihat tren dan pola yang berkaitan dengan kualitas layanan. Identifikasi area di mana peningkatan telah terjadi atau di mana ada kebutuhan untuk peningkatan lebih lanjut. Terima kasih.